Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak Reza, perkenalkan nama saya Akbar Palito Risman dengan NPM G1D 022072. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu kelompok 2 MBKM mengenai mata kuliah pemrosesan sinyal digital dengan judul tahap 1 ADC pencuplikan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami dari kelompok 2 MBKM, tahap 1 pencuplikan. Yang pertama itu ada M. Iqbal Amin dengan NPM 20, lalu ada Lisha Lianggraini dengan NPM 21, lalu ada Michelle Omita dengan NPM 33, dan Wahyu Spirana dengan NPM 56, dan saya sendiri Akbar Palito Risman dengan NPM 72. Sebelum lanjut ke pembahasan, adapun pendahuluannya. Jadi dalam sistem elektronik modern, banyak perangkat bekerja dengan sinyal digital. Sementara sebagian besar data dari lingkungan berbentuk sinyal analog. Oleh karena itu, diperlukan analog to digital converter atau biasa kita sebut ADC untuk mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh komputer atau microcontroller. Salah satu tahap utama dalam proses ADC adalah pencuplikan atau sampling yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Pencuplikan atau sampling yaitu pengambilan sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu. Pencuplikan yang tidak tepat dapat menyebabkan hilangnya informasi atau distorsi yang dikenal sebagai aliasing. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep pencuplikan, termasuk prinsip kerjanya, faktor yang mempengaruhi kualitasnya, serta metode yang digunakan untuk menghasilkan sinyal digital yang akurat. Langsung saja kita pembahasan. Yang pertama itu ada definisi ADC dan pencuplikan. Untuk definisi analog to digital converter atau ADC, jadi ADC adalah perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh sistem elektronik seperti komputer dan microcontroller. Konversi ini penting karena sebagian besar data dari lingkungan seperti suara dan suhu berbentuk sinyal analog yang harus diubah menjadi bentuk digital agar dapat diolah lebih akurat dan efisien. Untuk definisi pencuplikan atau sampling, jadi pencuplikan atau sampling ini adalah proses mengambil sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu. Tahap ini menentukan seberapa baik sinyal analog yang dapat direpresentasikan dalam bentuk digital. Jika pencuplikan dilakukan dengan frekuensi yang tidak tepat, dapat terjadi distorsi yang disebut aliasing, di mana informasi dari sinyal asli hilang atau salah direpresentasikan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip pencuplikan akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Oke, selanjutnya itu prinsip pencuplikan, di mana pencuplikan dalam ADC itu harus mengikuti teorema Nyquist yang menyatakan bahwa frekuensi pencuplikan harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal analog agar dapat direkonstruksi dengan benar. Jika frekuensi pencuplikan terlalu rendah, maka akan terjadi aliasing, yaitu distorsi yang menyebabkan sinyal digital tidak lagi mempresentasikan sinyal aslinya. Untuk menghindari aliasing, diperlukan pemilihan frekuensi pencuplikan yang sesuai serta penggunaan filter low pass sebelum proses pencuplikan guna untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tinggi yang tidak diinginkan lagi. Kemudian pada slide gambar dapat dilihat pada proses pencuplikan secara sederhana ditunjukkan oleh gambar 2. Apabila saklar ditutup sebentar, kemudian dibuka kembali, maka kapasitor C akan terisi muatan yang sama dengan besar sinyal Xt saat saklar ditutup. Kemudian buffer ditambahkan agar muatan kapasitor tetap terjaga saat digunakan oleh proses berikutnya. Perhatikan saklar apabila saklar ditutup dan dibuka dengan kecepatan tetap sebesar Fs, maka akan didapatkan titik-titik yang berjarak sama seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan metode pencuplikan. Pada metode pencuplikan natural, metode pencuplikan natural mengambil sampel sinyal dalam durasi waktu tertentu.
di mana amplitudo sampel mengikuti bentuk gelombang asli sebelum dipotong pada akhir durasi. Hal ini membuat sampel lebih mendekati sinyal analog sebenarnya. Namun, pencuplikan natural masih bisa mengalami sedikit distorsi akibat perubahan amplitudo selama pencuplikan berlangsung. Pencuplikan ideal. Pada metode ini, sampel diambil dalam bentuk impuls yang sangat singkat dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam teori, metode ini menghasilkan sampel yang paling akurat karena hanya mengambil nilai pada titik tertentu dari sinyal analog. Namun, dalam praktiknya, pencuplikan ideal sulit diterapkan karena memerlukan sampel dengan durasi nol yang tidak dapat dicapai dalam sistem nyata. Pencuplikan flat top. Dalam metode ini, sampel diambil dengan amplitude tetap selama durasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan menahan nilai sampel pada tingkat tertentu hingga pencuplikan berikutnya. Pencuplikan flat top adalah metode yang paling umum digunakan dalam ADC karena lebih mudah diproses secara digital. Namun, metode ini memiliki kelemahan berupa distorsi kecil akibat efek penahanan amplitudo yang dapat dikompensasi dengan teknik pemrosesan sinyal tambahan. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, selanjutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi pencuplikan. Yang pertama yaitu frekuensi pencuplikan. Frekuensi pencuplikan menentukan seberapa sering sinyal analog diambil sampelnya. Jika frekuensi terlalu rendah, sinyal digital tidak akan merepresentasikan sinyal asli dengan baik dan dapat menyebabkan aliasing. Oleh karena itu, frekuensi pencuplikan harus memenuhi teorema Newkirk, yaitu minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal analog. Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi yaitu resolusi waktu. Resolusi waktu mengacu pada interval antar sampel dalam proses pencuplikan. Semakin kecil interval antar sampel, maka akan semakin akurat sinyal digital dalam mempresentasikan bentuk gelombang aslinya. Sebaliknya, jika intervalnya terlalu besar, maka detail dari sinyal asli dapat hilang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu distorsi dan noise. Distorsi terjadi ketika pencuplikan tidak sesuai dengan karakteristik sinyal, misalnya akibat kesalahpemilihan frekuensi pencuplikan. Noise juga dapat masuk ke dalam sinyal selama pencuplikan, sehingga mempengaruhi kualitas hasil digitalisasi. Penggunaan filter Lopez sebelum pencuplikan dapat membantu mengurangi noise dan mencegah masuknya frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya tadi, yang dimana aplikasi pencuplikan dalam sistem elektronik. Aplikasi pencuplikan dalam sistem elektronik, yaitu yang pertama, ya terdapat sensor suhu. Dalam sistem pemantauan suhu, sensor seperti LM35 menghasilkan sinyal analog berdasarkan perubahan suhu lingkungan. ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog tersebut menjadi data digital agar dapat dibaca dan diproses oleh microcontroller dan komputer. Dan kedua itu microcontroller. Banyak microcontroller seperti Arduino dan STM32 memiliki modul ADC internal yang memungkinkan mereka membaca sinyal analog dari berbagai sensor, seperti sensor cahaya, tekanan, atau kelembapan. Hasil pencuplikan ini digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sistem otomatisasi. Yang ketiga, yaitu sistem komunikasi digital. Dalam komunikasi digital, suara manusia yang berupa sinyal analog perlu dikonversi ke bentuk digital sebelum dikirim melalui jaringan. Proses pencuplikan ini dilakukan dengan frekuensi tertentu, seperti pada format MP3 atau MP3 atau VoIP, Voice over IP, untuk memastikan suara yang diterima tetap jelas dan akurat. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan pembahasan pada metode pertama, yaitu pencuplikan. Selanjutnya terakhir akan saya bacakan kesimpulan dan saran. Jadi, pencuplikan adalah tahap awal dalam proses konversi sinyal analog ke digital yang menentukan kualitas representasi sinyal asli.
Berdasarkan teorema Nyquist, frekuensi pencuplikan harus minimal 2 kali frekuensi sinyal analog untuk menghindari aliasing. Faktor lain seperti resolusi waktu dan noise juga mempengaruhi hasil pencuplikan. Pencuplikan banyak digunakan dalam sistem elektronik seperti sensor, microcontroller, dan komunikasi digital. Untuk saran, mendapatkan hasil pencuplikan yang optimal. Frekuensi pencuplikan harus dipilih dengan tepat sesuai dengan karakteristik sinyal. Selain itu, penggunaan filter low pass sebelum pencuplikan dapat membantu mengurangi noise dan mencegah gangguan sinyal. Jika diperlukan akurasi tinggi, metode oversampling dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hasil digitalisasi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 MPKM. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Bapak Reza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.